wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga sehat selalu. Dan sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Muhammad San Haji dengan NPM D1 180 3515 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Di video ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, itu Bapak Desan Hendriawan selaku dosen mata kuliah e-bisnis. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Menurut saya, keuntungan atau manfaat dari workplace digital atau tempat kerja digital adalah dapat meningkatkan efisien kerja. Misalkan mendatangkan karyawan baru, perusahaan bisa mendatangkan karyawan baru serta berkualitas dengan membuat poster lalu di-share di media sosial seperti Instagram ke lowongan kerjanya. Dalam poster itu, perusahaan bisa menuliskan kriteria karyawan yang dibutuhkan tanpa harus karyawan yang kita butuhkan, tanpa membuang waktu atau mencetak kertas dan mengeluarkan biaya lainnya. Oke, yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan mengizinkan karyawan bekerja secara remote atau dengan sistem bekerja di rumah secara online, bisa menekan angka cuti karena sakit. Bahkan karyawan dianggap menjadi lebih inisiatif dan bisa menekan biaya perusahaan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan menampung ide dari karyawan, perusahaan jangan sampai membuat karyawan segan untuk mengeluarkan pendapat. Walaupun terkadang ide tidak selalu dengan sesuai yang diharapkan, bahkan karyawan mengeluarkan ide tersebut serta latih mereka agar lebih semangat bekerja serta kreatif dalam percaya diri. Oleh karena itu, agar mampu bersaing dan meraih kesuksesan yang lebih besar serta meningkatkan produktivitas, kepuasan, tempat digital atau workplace digital perlu diterapkan. Oke, yang kedua, menurut Anda, konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain alat tulis kantor? Jelaskan. Jawabannya adalah sebagian perusahaan yang menerapkan konsep B2B seperti di manufaktur dan retail lainnya. Oke, saya akan mengambil salah satu contoh, misalkan dari perusahaan yang terkenal seperti di bidang manufaktur sepeda motor di berbagai merek terkenal seperti Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam model kendaraan motor yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut seperti berjenis Matic, Sport, Bebek, hingga menjadi motor yang siap dipasarkan dengan berbagai fitur yang berbeda antara lainnya. Semua itu merupakan hasil dari perusahaan lain. Misalkan untuk menjadi sebuah kendaraan motor yang siap pakai, para perusahaan merek motor tersebut tentunya bekerja sama dengan perusahaan spare part lainnya seperti perusahaan aki atau kelistrikan, mulai dari perusahaan aki motor bermerek GS, Aspira, Federal, Zeus, Bosch, dan masih banyak lainnya. Begitupun dengan spare part lainnya seperti stang, speedometer, ban juga bisa bekerja sama dengan jenis perusahaan yang dibutuhkan oleh pabrik kendaraan tersebut. Namun jika para konsumen membeli kendaraan yang perusahaan mereka hasilkan, rupanya di kemudian hari mengalami masalah dalam
motornya, seperti dalam masalah aki kelistrikan harus diganti. Nah, si konsumen bisa membawanya ke dealer resmi untuk menservisnya. Nantinya, para mekanik tersebut akan memperbaiki atau mengganti kelistrikan dengan merek yang sama digunakan dengan bawaan pabriknya. Otomatis, perusahaan aki tersebut akan memasok ke pabrik serta dealer yang telah bekerja sama antara kedua perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan secara singkat B2B itu seperti apa. Saya ambil dari kendaraan, misalkan di gambar ini merupakan sebuah spare part motor atau bahan rakitan motor berbagai dari perusahaan lain. Nah, nantinya akan dipasok ke perusahaan merek motor tersebut, dan si perusahaan merek motor tersebut akan merakitnya menjadi motor siap dipakai yang telah dirancang di pabrik. Nah, itu konsep B2B. Jika di pabrik sudah selesai menjadi sebuah sepeda motor, nantinya akan dipasarkan ke konsumen. Nah, disitulah akan terjadi konsep B2C, yaitu business to customer. Sekian pertanyaan yang saya bisa jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dengan berbagi topik pagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video yang telah saya bahas di pertanyaan kedua ini. Thank you for watching my video.